Saya, Henrietta Agustina Latumairisa, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen IAKN Ambon. Saat ini saya akan membawakan materi tentang gereja untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Secara khusus, saya akan membahas gereja menurut teologi Paulus dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, apa itu gereja? Gereja dikenal dalam bahasa Inggris church yang berhubungan dengan kata Kirche dalam bahasa Jerman. Semua istilah ini berasal dari kata Yunani kuriakon, bentuk adjektif netral dari kurios atau lord yang berarti Tuhan. Istilah church juga diterjemahkan dari kata eklesia yang berasal dari kata ek, berarti keluar, dan kaleo yang berarti memanggil. Eklesia juga dapat berarti sidang rakyat. Jadi, gereja adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam Perjanjian Baru, tampak suatu perkembangan gereja yang bergerak mulai dari gereja yang dibangun oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta dan seterusnya ke arah pelembagaan gereja. Dalam Injil Yohanes, gereja sebagai institusi kurang tampak. Lain halnya pada Lukas, Matius, dan surat-surat pastoral yang menunjukkan gereja sudah merupakan sesuatu yang tersendiri. Kini gereja diberi peran penting dalam selang waktu antara kebangkitan Yesus dan eskaton. Teologi Paulus terdapat pada pertengahan di antara kedua posisi tersebut. Dalam Perjanjian Baru, istilah eklesia sering muncul dengan kata tambahan genetif tuteu dari Allah. Misalnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 28, Pertama Korintus 1 ayat 2, 10 ayat 32, 11 ayat 22, Pertama Tesalonika 2 ayat 14. Gereja Allah dapat kita bedakan dari sidang rakyat yang sah pada zaman Yunani kuno. Bandingkan Kisah Para Rasul 19 ayat 39. Eklesia sebagai sidang rakyat dalam pengertian umum dikonstitusikan oleh manusia. Lain halnya dalam Perjanjian Baru. Eklesia sebagai sesuatu yang vertikal yang dikonstitusikan Allah. Sidang itu tak berhimpun atas keputusan sendiri, melainkan Allah sendiri yang menghimpun. Perjanjian Baru menggunakan beberapa metafor yang berbeda-beda untuk menjelaskan arti dan fungsi gereja. Gereja disebut tubuh Kristus. Bandingkan Pertama Korintus 10 ayat 27, 12 ayat 27, Efesus 1 ayat 23, 4 ayat 15, dan Kolose 1 ayat 24, di mana orang dimasukkan ke dalamnya melalui baptisan dan perjamuan kudus. Di samping itu, gereja juga dapat disebut sebagai orang-orang kudus. Bandingkan Pertama Korintus 1 ayat 12, Rumah Allah, Ibrani 10 ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 5, Imamat yang rajani 1 Petrus 2 ayat 9, Umat Allah, Ibrani 4 ayat 9, Kawanan domba Allah dan Kristus, Pertama Petrus 5 ayat 2, Lukas 12 ayat 32. Menurut Perjanjian Baru, gereja terdapat dalam hubungan yang erat dengan Kristus. Bandingkan Pertama Korintus 3 ayat 11, dan tugasnya adalah mengabarkan kesaksian tentang Dia. Eklesia. Kata gereja berasal dari Yunani eklesia yang berarti memanggil keluar dari suatu kelompok. Kata ini seringkali digunakan dalam pengertian teknis bagi orang percaya yang Allah panggil keluar dari dunia dan menjadi suatu kelompok khusus dari miliknya. Namun demikian, kata itu sewaktu-waktu digunakan dalam pengertian non-teknis untuk menunjuk, misalnya suatu kelompok, atau diterjemahkan jemaat, seperti di Kisah Para Rasul 19 ayat 32. Gereja digunakan dalam dua cara utama di Perjanjian Baru, gereja universal dan gereja lokal. Paulus menggunakan istilah ini menunjuk pada tubuh Kristus. Yang dimaksud adalah pengertian universal. Gereja menunjuk pada gereja lokal yang dimaksudkan adalah suatu jemaat orang percaya tertentu dalam suatu lokasi dan suatu waktu tertentu. Penjelasan Paulus menetapkan gereja sebagai suatu organisasi yang terdiri dari struktur kompleks tubuh Kristus yang menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal itu dijalankan oleh masing-masing orang percaya yang memiliki fungsi masing-masing tetapi saling bergantung dan diatur melalui relasi mereka dengan Kristus sebagai kepala gereja.
Ada ordinasi, meskipun topik baptisan merupakan hal utama dalam perjanjian baru, namun hal itu bukan penekanan yang utama dalam teologi Paulus. Kata kerja baptiso digunakan sebanyak 80 kali dalam perjanjian baru, tetapi Paulus hanya menggunakannya sebanyak 16 kali dan hanya 11 diantaranya yang menunjuk pada baptisan air. Sementara mengenai perjamuan, Paulus memberikan penjelasan yang rinci tentang perjamuan Tuhan. Bandingkan pertama Korintus 11 ayat 23-34, di mana dia secara langsung menerima wahyu dari Tuhan. Paulus menyatakan bahwa perjamuan Tuhan sebagai suatu peringatan dan mengutuk orang yang melakukannya secara sembarangan. Bandingkan pertama Korintus 11 ayat 25. Jabatan-jabatan gerejawi. Efesus 4 ayat 11-12 berbunyi, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam ayat ini Paulus secara jelas mengatakan adanya jabatan-jabatan dalam gereja yang bertujuan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan Tuhan. Jabatan-jabatan tersebut adalah 1 rasul, 2 nabi, 3 penginjil, 4 gembala, dan 5 guru. Organisasi gereja adalah organisasi yang hidup. Namun gereja juga adalah suatu organisasi yang melibatkan jabatan-jabatan dan fungsi. Ada beberapa jabatan yang ditunjuk dalam perjanjian baru. Jabatan penatua atau presbuteros yang menekankan kedewasaan dan kewibawaan dan biasanya menunjuk pada pribadi yang sudah lanjut usia. Penatua ditunjuk sebagai pemimpin gereja-gereja lokal. Bandingkan pertama Timotius 5 ayat 17, Titus 1 ayat 5. Istilah penilik atau episkopos menunjuk pada pekerjaan penggembalaan yang dilakukan oleh penatua. Bandingkan pertama Timotius 3 ayat 1. Istilah itu pada dasarnya memiliki arti yang sama. Namun demikian, penatua lebih menekankan pada jabatan, sedangkan penilik kepada fungsi. Dan kedua istilah identik dengan gembala. Jabatan lain di gereja adalah diaken atau diakonos yang artinya pelayan, di mana mereka juga terlibat dalam pelayanan rohani yang berada di bawah otoritas penatua. Kemudian jabatan lain yang disinggung sedikit dalam surat Paulus adalah penginjil dan guru. Ketiga jabatan yang pertama ini digolongkan oleh Calvin sebagai jabatan yang extraordinary atau luar biasa, karena ketiga jabatan inilah yang mengokohkan berdirinya gereja di tengah-tengah dunia dan menuliskan wahyu khusus Allah kepada manusia. Dua jabatan yang pertama tidak lagi dilanjutkan karena jabatan tersebut hanya ada pada masa-masa tertentu saja. Hanya ada 3 jabatan yang masih berlaku sampai sekarang, yakni penginjil, gembala, dan guru. Penginjil adalah jabatan yang lebih rendah daripada rasul dan nabi, tapi jabatan yang paling tinggi dalam jabatan tetap. Bahkan penginjil adalah jabatan gereja yang turut bersama-sama dengan rasul dan nabi mengokohkan gereja mula-mula. Jabatan ini memang tidak terlalu populer dalam gereja sekarang, bahkan cenderung dianggap sebagai junior. Namun bagi Paulus adalah jabatan yang paling tinggi, lebih dari gembala dan guru. Menurut Calvin, orang-orang seperti Lukas, Timotius, Titus, dan kemungkinan 70 murid yang diutus Kristus, bandingkan Lukas 10 ayat 1, tergolong para penginjil. Jabatan selanjutnya adalah gembala dan guru yang sangat kuat hubungannya dengan gereja. Tanpa dua jabatan ini gereja tidak mungkin berjalan. Kedua jabatan itu ada di dalam gereja. Perbedaannya adalah guru atau pengajar tidak turut dalam menjalankan disiplin gereja dan sakramen ataupun memberikan peringatan kepada jemaat. Guru hanya bertanggung jawab dalam penafsirannya yang alkitabiah dan menjaga doktrin yang murni di antara orang-orang percaya. Calvin mengatakan bahwa ada kesamaan tugas antara jabatan rasul dengan gembala. Tugas yang dilakukan oleh para rasul pada zamannya adalah tugas yang sekarang dikerjakan oleh para gembala. Perbedaannya adalah terletak pada cakupan. Para rasul bertanggung jawab atas pengembalaan gereja di seluruh dunia, tapi gembala bertugas hanya pada satu kawanan dombanya yang dipercayakan kepadanya. Tetapi gembala yang bertugas ditetapkan untuk bertugas dalam gereja mereka masing-masing tersebut, tetapi bisa membantu gereja yang lain jika ada masalah yang membutuhkan kehadirannya atau memerlukan saran.
guna menjaga pendamaian antara gereja. Oleh sebab itu Calvin mengatakan bahwa perlu adanya aturan untuk setiap gembala jemaat yang terikat dan bertanggung jawab penuh atas domba yang dipercayakan kepadanya, namun tetap bisa membantu gereja yang lain tanpa ikatan. Hal ini bertujuan agar pelayanan gereja tidak terjadi tumpang tindih dan demi ketertiban pekerjaan Tuhan. Jabatan-jabatan gereja ini bukanlah ketetapan manusia, tetapi ditetapkan oleh Allah sendiri. Sebab Paulus dan Barnabas menetapkan penatua-penatua bagi jemaat dalam masing-masing gereja di Listra, Ikonium, dan Antioquia. Bandingkan Kisah Para Rasul 14 ayat 21-23. Paulus juga memerintah Titus untuk menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Pertama, bandingkan Titus 1 ayat 5. Jadi di suatu tempat Paulus berbicara tentang bisop di Filipi 1 ayat 1. Di lain tempat ia menyebutkan Arkipus sebagai bisop di Kolose 4 ayat 17. Dalam catatan Lukas terdapat khotbah Paulus kepada penatua gereja di Efesus. Kisah Para Rasul 20 ayat 18-19. Alkitab menggunakan jabatan bisop atau penatua, gembala atau pendeta, dan pelayan atau minister secara saling bergantian. Bagi pelayanan firman biasanya digunakan istilah bisop. Pada waktu Paulus meminta Titus untuk menetapkan penatua-penatua di setiap kota, ada pernyataan sebab sebagai pengatur rumah Allah oleh penilik jemaat atau bisop harus tidak bercacat. Titus 1 ayat 7, 1 Timotius 3 ayat 1. Di tempat lain Paulus memberi salam kepada sejumlah bisop di satu gereja, Filipi 1 ayat 1. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan adanya sidang penatua di Efesus, Kisah Para Rasul 20 ayat 17, yang ia sebut sebagai bisop atau penilik. Bandingkan Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Jadi Alkitab sendiri menyatakan bahwa pelayanan firman dibatasi hanya kepada jabatan tertentu saja, yakni para bisop. Dalam surat kepada jemaat di Efesus, Paulus tidak menyebutkan lagi ada jabatan yang menerima tugas pelayanan firman. Tetapi dalam Roma 12 ayat 7-8 dan pertama Korintus 12 ayat 28, Paulus menyebutkan selain nabi dan pengajar, ada orang-orang yang memperoleh karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Calvin mengatakan bahwa hanya tinggal 2 dari 4 tugas yang tetap dalam setiap masa, bukan temporal, bagi jabatan-jabatan ini, yakni memimpin dan melayani. Orang-orang yang memerintah gereja ini selain rasul dan nabi, pengajar, menurut Calvin dipilih dari jemaat untuk tugas mengawasi moral hidup jemaat dan menerapkan disiplin gereja bersama para bisop atau pelayan firman. Pelayanan untuk melayani orang-orang miskin diberikan kepada diaken. Keberadaan jabatan ini pertama kali disebut oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Berhubung pada waktu itu timbul sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Pada waktu itu tugas melayani orang-orang miskin ditangani oleh para rasul, dan berhubung jumlah murid makin bertambah, maka mereka kewalahan melakukan tanggung jawab mereka. Lalu para rasul mengatakan, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja, sehingga mereka meminta dipilih 7 orang untuk diangkat menjadi diaken. Tugas utama mereka adalah melayani meja, yakni melayani janda-janda, orang miskin, dan termasuk orang sakit. Kelompok janda diperjelas oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik. Bandingkan pertama Timotius 5 ayat 9-12. Sebab mereka semua adalah tanggung jawab gereja. Yang ketiga, bagaimana para pemimpin gereja atau penatua dipilih? Paulus telah menuliskan kriteria-kriteria untuk memilih penilik atau bisop yang tertuang dalam Titus 1 ayat 7 dan pertama Timotius 3 ayat 1-7.
Secara singkat, orang-orang yang boleh dipilih untuk menjabat jabatan tersebut adalah orang-orang yang memiliki doktrin yang sehat, hidup yang suci, dan dikenal sebagai orang yang bermasalah, sehingga bisa memberikan masalah kepada pelayanan. Bandingkan pertama Timotius 3 ayat 2-3, Titus 1 ayat 7-8. Persyaratan yang kurang lebih sama berlaku untuk diaken dan para penatua. Pertama Timotius 3 ayat 8-13. Selain kriteria tersebut, orang-orang ini juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengerjakan tugas yang akan mereka emban dalam pelayanan gereja. Sebab Kristus sendiri sebelum mengutus para murid, Ia memperlengkapi mereka semua dengan hal-hal penting yang harus mereka miliki untuk mengerjakan tugas tersebut. Bandingkan Lukas 21 ayat 15, 24 ayat 49, Markus 16 ayat 15-18. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Suatu teladan yang dicatat oleh Lukas mengenai pemilihan para penatua adalah dengan berdoa dan berpuasa memohon pimpinan Tuhan. Kisah para Rasul 14 ayat 23. Hal ini menunjukkan adanya suatu keseriusan dari jemaat untuk memilih orang-orang yang tepat untuk memimpin gereja sesuai kehendak Allah. Demikian penjelasan saya mengenai gereja dalam teologi Paulus. Akhirnya, dari pembahasan di atas, saya dapat simpulkan menjadi sebuah pesan bagi kita sebagai gereja adalah kita adalah gereja, bagian dari tubuh Kristus. Buktikanlah bahwa yang menjadi kepala bagi kita adalah Kristus. Terima kasih.